Baiklah, saya akan membacakan resume dari modul 1 mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Konsep keilmuan informatika, perkembangan teknologi ditandai dengan percepatan atau akselerasi karena tuntutan dan keniscayaan zaman. Hal ini mendorong kesimpulan bahwa teknologi informasi dan telekomunikasi secara fundamental dapat mengubah infrastruktur, produk, layanan, proses bisnis, model bisnis, dan strategi organisasi serta hubungan antar organisasi dalam perluasan jaringan bisnis. Ruang lingkup informatika. Informatika sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi seluruh konsep dunia di sekitar kita, baik nyata maupun maya, yang secara khusus berkaitan dengan studi, pengembangan, dan implementasi dari sistem komputer, serta pemahaman terhadap inovasi dan cara pengembangannya. Informatika mencakup prinsip keilmuan, perangkat keras, perangkat lunak, data, informasi, sistem komputasi, serta aplikasi teknologi digital. Pembelajaran informatika dapat menggagas, menganalisis, merancang, dan mengembangkan produk dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, atau sistem komputasi berupa kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Semua tujuan tersebut membutuhkan pemahaman berpikir komputasional, kecakapan teknologi digital. Tidak berlebihan jika kemudian informatika dirumuskan mencakup sains, rekayasa, dan teknologi yang berakar pada logika dan matematika dan memberi ruang kepada aspek seni. Komponen dasar umum informatika meliputi perangkat keras, komputer atau hardware, perangkat lunak, komputer atau software, teknologi bahasa komputasi, dan aplikasi. Beberapa bidang yang diproyeksikan terpengaruh oleh informatika yang beberapa sudah terjadi. Yang pertama adalah transformasi digital, inovasi, efisiensi dan produktivitas, konektivitas dan komunikasi, penciptaan pekerjaan baru, keamanan privasi, pendidikan dan pembelajaran. Prinsip berpikir komputasional. Definisi generik berpikir komputasional. Berpikir komputasional sebagai kompetensi individu ketika menganalisis permasalahan dan menyampaikan atau menyajikan atau mempresentasikan solusi dalam pendekatan algoritma yang dapat diolah komputer atau agen pengolah informasi lainnya. Berpikir komputasional dan kompetensi abad 21. Berpikir komputasional termasuk ke dalam kelompok keahlian kompetensi abad 21 yang sudah disadari sangat penting dalam berbagai area studi. Berpikir komputasional dan refleksi pemahaman. Membentuk peserta didik berpikir layaknya computational thinker dalam setiap memecahkan masalah melalui 6 ciri, yakni mampu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, menyadari adanya beragam perspektif, berempati, dan mempunyai pengetahuan diri. Orientasi kritis dalam berpikir komputasional. Kecakapan berpikir komputasional yang semakin diasah akan mendorong peserta didik untuk peka dan menanyakan pertanyaan kritis ini di setiap selesai menyusun solusi. Prinsip berpikir komputasional ada dekomposisi, ada pengenalan pola, abstraksi, dan algoritmik. Konsep sistem komputer terintegrasi dalam berpikir komputasional. Model adalah abstraksi sebuah konsep atau sistem atau sesuatu dalam bentuk lain untuk dikaji dan dipelajari. Model dapat diwujudkan sebagai artefak komputasional, hasil berpikir komputasional dalam wujud prototip, rumus, formula, program komputer, diagram, atau bentuk lainnya. Desain penerapan di sekolah. 1. Menentukan topik untuk diterapkan.
dalam pembelajaran berpikir komputasional yang diselesaikan atau dibahas atau diajarkan. Yang kedua, mencari ide alat bantu yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memecahkan topik yang dipilih dari langkah 1 sebagai masalah yang akan diselesaikan. Yang ketiga, masukkan dan kemudian susunlah ide alat bantu tersebut menjadi skenario pembelajaran yang sistematis, kemudian sesuaikan dengan metode pembelajaran berbasis siswa aktif yang sesuai. Yang keempat, jalankan proses pembelajaran mulai dari pembukaan, inti sampai dengan evaluasi berdasarkan ide alat bantu tersebut. Yang kelima, lakukan dokumentasi, catat dan simpan momen digital selama proses dan jalankan evaluasi pembelajaran sebagai dasar refleksi ke depan. Posisi konsep literasi digital dalam pembelajaran informatika. Teknologi digital adalah inovasi serta hasil pengembangan dari penciptanya. Keberadaan teknologi digital ini mampu memudahkan berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia modern. Salah satu contoh teknologi digital yang saat ini berkembang sangat pesat adalah teknologi informasi berbasis digital yang dapat kamu akses dengan mudah melalui HP atau smartphone. Keterampilan literasi digital yang dibutuhkan pada abad 21 adalah literasi informasi, literasi media, literasi teknologi, dan penguasaan konten. Sedangkan karakteristik yang diperlukan pada abad 21 adalah kolaborator, pemikir kompleks, warga negara global, komunikator, individualistik, kreatif, dan inovatif. Tantangan literasi digital, arus informasi yang banyak atau information overload. Arus informasi yang banyak ini merupakan tantangan paling kuat dari literasi digital. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Konten negatif yang dimaksud adalah konten pornografi, konten terkait isu sara, konten ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Berikut karir yang berkaitan dengan media digital: fotografer digital, video editor, animator, sosial media spesialis, desain grafis, perancang pemain video, spesialis analisis web, dan pengembang web. Penerapan literasi digital di lingkungan sekolah. Manfaat dari beraktivitas dengan teknologi digital seperti memudahkan untuk mencari informasi, membantu belajar dan mengerjakan tugas, mendengarkan lagu, mempermudah berkomunikasi, membaca buku atau kitab suci, dan lainnya. Konsep pembelajaran informatika inklusif. Dalam rancangan capaian pembelajaran informatika, proses pembelajaran dilaksanakan secara inklusif bagi semua peserta didik di seluruh Indonesia, sesuai dengan usia dan kehidupan sehari-harinya, sehingga pembelajarannya dapat tanpa menggunakan komputer atau unplug dan dengan menggunakan komputer atau plug. Integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Mata pelajaran informatika berkontribusi mewujudkan profil pelajar Pancasila agar peserta didik menjadi warga yang bernalar kritis, mandiri, kreatif melalui penerapan berpikir komputasional, serta menjadi warga yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong dalam berkarya digital yang diwujudkan secara berkolaborasi dalam kerja kelompok baik secara luring atau daring. Perencanaan pembelajaran informatika. Langkah pertama dalam perencanaan pembelajaran adalah menentukan tujuan pembelajaran. Dengan menentukan tujuan pembelajaran informatika, pendidik diharapkan merumuskan tujuan pembelajaran dengan mengarah pada berpikir aras tinggi atau higher order thinking skill atau HOT. Langkah yang kedua dalam perencanaan pembelajaran adalah merancang kegiatan pembelajaran. Sekian, itulah resume dari saya dari modul 1 mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka.